Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Smart School berkarakter cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Tetap semangat dan jaga kesehatan. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Tetap semangat, mari mencerdaskan generasi kita. Perkenalkan, saya Jihad Talib, salah satu tim pengajar dari Smart School Sulawesi Selatan. Baik, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Adapun topik yang akan saya bahas mengenai teks cerita sejarah atau novel. Baik, anakku sekalian saya banggakan, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Oke, sebelum kita masuk ke teks kebahasaan cerita sejarah, maka kita harus mengetahui dulu nilai teks cerita sejarah. Pertama, bahwa teks cerita sejarah sama halnya dengan novel sejarah, memiliki kaitan yang erat dengan suatu peristiwa yang terjadi untuk memperjuangkan suatu hal, baik itu kemerdekaan, keadilan, kekuasaan, ataupun sejenisnya. Berikutnya, nilai teks cerita sejarah. Nilai-nilai dalam perjuangan tersebut merupakan nilai yang positif yang memberikan pembelajaran kepada pembaca. Tentu nilai yang dapat diambil adalah nilai yang baiknya. Selanjutnya, nilai moral. Anak yang saya banggakan bahwa di dalam membaca teks cerita sejarah ada beberapa nilai yang bisa kita petik. Yang pertama, rela berkorban demi tanah air. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, keberanian dan pengorbanan. Yang keempat, membela kebenaran, kejujuran. Kemudian yang kelima, kepedulian, kerjasama, kesetiaan. Dan yang keenam, kesabaran, kejujuran, pantang menyerah. Jadi inilah beberapa nilai moral yang dapat kita petik dari cerita teks sejarah. Selanjutnya, manfaat cerita sejarah. Anak yang saya banggakan bahwa membaca sebuah teks cerita sejarah memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sarana edukasi. Ya, jadi sarana edukasi ini adalah memberikan nilai-nilai pendidikan, bagaimana kita belajar tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Dan peristiwa tentu ini memberikan kita nilai-nilai pendidikan, bagaimana kita menelani kehidupan sejarah tersebut pada saat kehidupan kali ini, kita saat ini. Jadi edukasi, pendidikan. Berikutnya adalah nilai rekreasi. Jadi selain memberi nilai edukasi, maka teks cerita sejarah pun
memberikan sarana rekreasi. Jadi menghibur. Pada saat kita membaca sebuah teks cerita sejarah, maka nilai edukasi kita dapatkan dan nilai rekreasi pun kita dapatkan pula. Jadi dua manfaat teks cerita sejarah ini dapat kita rasakan pada saat membaca sebuah teks sejarah atau novel sejarah. Saya tunjukkan anakku sekalian, kurang lebih seperti ini sebuah novel sejarah. Jadi novel sejarah seperti ini misalnya Gajah Mada tentang Majapahit, ini kita bisa mendapatkan nilai edukasi dan nilai rekreatif. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Inilah yang akan kita bahas. Yang pertama ada konjungsi temporal. Yang kedua, kelompok nomina. Yang ketiga, kelompok perbah. Yang keempat, nomina yang merupakan hasil nominalisasi. Anakku yang saya banggakan, keempat, kaidah kebahasaan inilah yang sering terdapat di dalam teks cerita sejarah. Pertama, kita bahas dulu. Konjungsi temporal. Konjungsi adalah sebuah kata penghubung. Jadi, konjungsi ini menghubungkan antara satu dengan kata yang lainnya. Jadi, menyatukan satu kata kita gabungkan dengan menggunakan konjungsi. Temporal ini menunjukkan waktu. Jadi, konjungsi temporal adalah konjungsi yang mengacu pada waktu dan berfungsi sebagai alat kekohesifan yang membuat rentetan peristiwa menjadi padu. Konjungsi temporal sebagai penanda adverbial waktu. Jadi, anakku yang saya banggakan, kita perhatikan bahwa mengacu pada waktu. Ya, jadi konjungsi temporal ini mengacu pada waktu. Jadi menunjukkan waktu. Ada kata kunci yang perlu kita perhatikan di sini adalah kata kohesif. Jadi di dalam sebuah paragraf yang perlu kita perhatikan adalah kohesif. Selain kohesif, ada istilah koherensi. Jadi bagaimana pertautan bentuk dan makna dalam sebuah paragraf atau teks ini sangat berpengaruh terhadap makna dari teks tersebut. Selanjutnya, konjungsi temporal terdiri atas dua. Jadi, konjungsi temporal yang tadi saya jelaskan terdiri atas dua. Yang pertama, konjungsi temporal sederajat. Konjungsi temporal sederajat ini misalnya sebelumnya dan sesudahnya. Yang kedua, konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal tidak sederajat ini ada beberapa contoh, misalnya apabila, bila mana, demi, ketika, sejak, selama, semenjak, sementara waktu, setelah, sesudah, tatkala, dan lain sebagainya. Ada kata kunci yang mesti kita perhatikan di antara dua jenis konjungsi temporal ini. Yang pertama adalah ada istilah sederajat dan ada istilah tidak sederajat. Ini. Oke, jadi sederajat dan tidak sederajat. Penggunaan kata konjungsi ini sangat memengaruhi sebuah kata. Misalnya penggunaan sebelumnya dan sesudahnya. Jadi sederajat adalah dua buah kata yang memiliki makna yang saling mendukung. Jadi sederajat ini ada masing-masing induk kalimat yang digabungkan menjadi satu buah kalimat. Nah ini. Kemudian konjungsi temporal tidak sederajat, dua buah kalimat yang digabungkan, ada satu yang berposisi sebagai induk kalimat, ada satu berposisi sebagai anak kalimat. Inilah yang disebut dengan tidak sederajat. Oke, selanjutnya kita lihat contoh berikut. Penggunaan konjungsi sederajat dan tidak sederajat. Yang pertama, penggunaan kata sebelumnya. Jadi di sini ada penggunaan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini, teks ini adalah sebuah teks yang sederajat. Ya, jadi seperti itu. Kalimat ini berbentuk deskripsi. Ya, jadi secara keseluruhan kalimat dalam teks ini pada dasarnya sama. Ya, tidak ada induk kalimat, tidak ada anak kalimat, tetapi pada dasarnya sama. Semuanya
sederajat memiliki satu kesatuan yang utuh. Berikutnya, sejak. Sejak ini menunjukkan waktu. Ya. Kemudian setelah. Ini tidak sederajat karena ada induk penjelasan. Jadi sejak 2008 tema Hari AIDS Sedunia dipilih oleh Komite Pengarah Global Kampanye Hari AIDS Sedunia, kemudian ditandai penjelasan setelah. Ya. Jadi inilah ciri dari tidak sederajat, atau ada induk, ada penjelas, atau ada anak kalimat. Inilah contoh antara penggunaan konjungsi temporal sederajat dan tidak sederajat. Kita lanjut, penggunaan kata depan pada. Jadi selain penggunaan konjungsi sederajat dan tidak sederajat tadi, kita bisa perhatikan juga bahwa dalam teks cerita sejarah sering digunakan penggunaan kata depan pada. Pada ini adalah penanda adverbial waktu lampau atau sudah terjadi. Jadi selain konjungsi temporal tadi, yang paling sering digunakan adalah penanda adverbial waktu yang sudah terjadi. Contoh, Hari AIDS Sedunia pertama kali dicetuskan pada. Jadi kata depan pada di sini menunjukkan lampau sudah terjadi. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Yang kedua, penggunaan kata pada juga bisa dilihat di contoh ini. Ya, saya tandai. Ini. Jadi menunjukkan telah terjadi. Oke. Ya, inilah penanda adverbial waktu lampau yang telah terjadi. Jadi secara umum di dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah banyak menggunakan penggunaan kata depan pada. Selanjutnya, yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang kelompok kata. Kelompok kata adalah dua kata atau lebih. Kelompok kata tersebut menduduki satu fungsi kalimat saja. Apakah subjek, predikat, objek, pelengkap, bahkan keterangan. Kalau kita berbicara tentang kelompok kata, maka ada lebih dari satu kata. Jadi kelompok kata ini beberapa kata yang digabungkan menjadi satu kata. Kelompok kata dalam teks cerita sejarah secara kebahasaan terdiri atas dua. Ada kelompok nomina dan ada kelompok perba. Jadi nomina sama dengan kata benda, kelompok perba sama dengan kata kerja. Jadi dua kelompok kata ini biasa muncul dalam teks cerita sejarah. Oke, kelompok nomina. Jadi kelompok nomina adalah kelompok kata yang intinya berjenis kata nomina atau kata benda. Dengan perkataan lain, kelompok nomina dibentuk dengan memperluas kata benda. Jadi kita bisa perhatikan di sini diperluas. Ini diperluas dari sebuah kata. Jadi kelompok kata ini ada beberapa kata yang dibentuk akhirnya menjadi sebuah kelompok nomina. Ya. Selanjutnya, kelompok nomina terbagi atas 3. Jadi ternyata kelompok nomina ini dibagi lagi menjadi atas 3 bagian. Yang pertama, kelompok nomina koordinatif atau tidak saling menerangkan. Jadi kelompok nomina koordinatif ini adalah sederajat, tidak ada anak kalimat tetapi sama-sama induk kalimat. Jadi koordinatif ini sama dengan sederajat karena ada istilah lagi subkoordinatif. Yang kedua, kelompok nomina modifikatif atau mutasi. Jadi dalam kelompok nomina ini ada satu kata inti dari kata benda atau nomina tersebut, kemudian dibatasi maknanya oleh kata yang lain.
Kemudian ketiga, kelompok nomina A positif. Jadi kelompok nomina A positif ini biasanya menekankan makna dari kata nomina tersebut. Jadi inilah 3 kelompok nomina yang biasa terdapat di dalam teks cerita sejarah. Baik, yang pertama kita perhatikan kelompok nomina koordinatif atau tidak saling menerangkan, cirinya dapat disisipi konjungsi dan atau. Ya, jadi bisa disisipi dan atau. Jadi ini menunjukkan sederajat. Jadi ini tadi kata kuncinya adalah tidak saling menerangkan. Ya, berarti sama-sama induk kalimat. Ya, jadi ini sama-sama induk kalimat. Jadi dan atau. Oke, kita bisa lihat contohnya. Hutan rimba. Kita bisa sisipi hutan dan rimba. Kedua kata ini sama-sama bisa berdiri sendiri. Ya, sama-sama bisa independen. Tanpa ada yang saling menerangkan. Misalnya kata hutan. Ini bisa mandiri bermakna ya, hutan, ya. Jadi kita secara makna kita bisa lihat secara leksikal di dalam kamus. Begitupun juga dengan rimba. Tetapi dengan pertemuan penggabungan dua kata ini hutan rimba, maka muncullah sebuah makna gramatikal. Jadi ada makna leksikal, ada makna gramatikal. Kemudian ayah ibu. Kita bisa lihat, bisa digabungkan lagi sama tadi polanya hutan dan rimba. Sekarang ayah dan ibu bisa bergabung. Kedua kata ini sama-sama tidak saling menerangkan, tapi bisa bermakna sendiri. Tetapi dengan penggabungan dua kata ini ayah dan ibu, maka muncullah sebuah makna gramatikal. Jadi ada leksikal, ya, jadi ada leksikal, ada gramatikal. Sandang pangan. Bisa sini dan. Oke. Lahir batin, ada lahir dan batin dan sebagainya. Jadi dan ini menunjukkan sederajat atau tidak saling menerangkan. Kemudian atau ini bisa pilihan. Saya atau dia misalnya. Saya atau dia. Engkau atau saya. Nah, misalnya. Jadi inilah beberapa kelompok nomina koordinatif yang cirinya dapat disisipi konjungsi dan atau. Selanjutnya yang kedua, kelompok nomina modifikatif. Cirinya terdapat kata pewatas yang menerangkan inti kelompok kata yang berjenis kata benda. Contoh, meja kayu. Ada pewatasnya kayu. Ya. Ya, ini ada pewatasnya kayu. Jadi meja kayu ini lebih menekankan makna bahwa meja tersebut terbuat dari kayu. Bisa juga meja besi. Ya, seperti itu. Rumah besar. Ya. Lebih ditekankan maknanya bahwa rumah tersebut begitu besar. Sepasang sepatu tua. Ada sepasang dan sepatu. Ya, jadi sepasang ini ya mutasi tadi. Oke. Kemudian kita bisa perhatikan lagi antara sepasang dan sepatu. Ya, sepasang sepatu menjadi sepasang dan sepatu. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah kelompok nomina A positif, keterangan tambahan. Cirinya kelompok kata ini diapit oleh dua tanda koma. Misalnya, Arga Ardian, siswa SMA Negeri 1 Bantaeng, melanjutkan studi di Jepang. Jadi, kata ini ya diapit oleh dua tanda koma seperti ini. Nah, jadi ada nomina A positif. Seandainya tidak ada ini, maka makna kalimat ini juga bisa. Arga Ardian melanjutkan studi di Jepang. Tapi ini keterangan tambahan. Jadi
kelompok nomina ini adalah keterangan tambahan. Arga Ardian, siswa SMA 1 Bantaeng, melanjutkan studi di Jepang. Selanjutnya, yang kedua, Hayam Wuruk, Raja Majapahit, sedang melanjutkan perjalanan menuju istana. Jadi kita lihat, ini juga adalah kelompok nomina A positif. Oke, bisa juga kalimatnya menjadi Hayam Wuruk sedang melanjutkan perjalanan menuju istana. Jadi nomina A positif ini adalah sebuah nomina keterangan tambahan. Jadi cirinya diapit oleh 2 tanda koma. Selanjutnya kita lanjut. Kelompok perba. Kelompok perba adalah kelompok kata yang intinya berjenis kata perba atau kata kerja. Dengan perkataan lain, kelompok ini dibentuk dengan memperluas kata kerja. Sama tadi polanya dengan kelompok nomina. Jenis kelompok perba juga ada 3. Yang pertama, kelompok perba koordinatif, tidak saling menerangkan. Jadi polanya tadi sama seperti dengan kelompok nomina. Jadi ada 2 buah kalimat yang digabungkan, tetapi 2 kalimat ini adalah sama-sama induk kalimat yang bisa berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh kalimat yang lain. Yang kedua, kelompok perba modifikatif. Sama juga tadi. Jadi ada namanya juga kelompok perba modifikatif. Yang ketiga, kelompok perba A positif. Jadi keterangan tambahan. Jadi kalau kita perhatikan tadi jenis kelompok nomina, maka sebenarnya polanya sama dengan jenis kelompok perba. Oke, kita lanjut. Pertama, kelompok perba koordinatif, tidak saling menerangkan. Cirinya dapat disisipi dengan konjungsi dan atau. Ya, kita perhatikan dan atau. Jadi ini sama polanya seperti tadi. Jadi tetap menggunakan kata dan atau seperti ini. Ya ini ya. Oke, kita bisa perhatikan. Cuma ini polanya adalah dia termasuk kelompok perba. Contoh, makan, minum. Kalau tadi seperti ayah, ibu, ayah dan ibu. Ini makan, minum, perba. Oke. Ini. Oke. 2 bentuk perba yang disatukan, makan dan minum. Jadi posisinya sederajat. Ada baca tulis. Ya, baca dan tulis. Bangun tidur, bangun dan tidur. Jual beli, jual dan beli. Aku atau dia. Ya, misalnya ini, ya. Tidur atau makan. Ya, seperti itu. Inilah beberapa kelompok perba koordinatif atau setara. Oke. Yang kedua, kelompok perba modifikatif atau mewatasi. Cirinya terdapat kata pewatas yang menerangkan inti kelompok kata yang berjenis kata kerja. Sedang membaca, akan berdiskusi, sedang makan, belum belajar. Jadi inilah yang mewatasi. Sedang membaca. Jadi makna dari kata kerja atau perba ini dimaksimalkan oleh pewatas ini. Sedang membaca, akan berdiskusi, sedang makan, belum belajar. Ya. Inilah penekanannya, pewatas ini. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah kelompok perba A positif. Jadi keterangan tambahan ya. Jadi intinya A positif itu keterangan tambahan. Fungsinya untuk menekankan makna dari kelompok perba tersebut. Nah, sama tadi polanya dengan kelompok nomina. Diapit oleh tanda koma.
Nah, seperti ini. Raja muda baru menikah itu berjalan menuju pesanggerahan istana. Jadi bisa raja muda berjalan menuju pesanggerahan istana. Jadi kita bisa lihat bahwa baru menikah ini menekankan makna dari kelompok perba A positif tersebut. Kita juga bisa menjadikan kalimat ini seperti raja muda berjalan menuju pesanggerahan istana. Jadi baru menikah ini adalah keterangan tambahan yang bisa kita lebih memahami makna dari kelompok perba tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, nominalisasi. Nominalisasi ini adalah proses pembentukan nomina dari kelas kata lain mendapat imbuhan. Jadi ada proses pembentukan kata benda dengan mendapatkan imbuhan. Jadi ada afiks, baik prefiks, sufiks, infiks, bahkan konfiks. Oke, kita sama-sama melihat contoh berikut. Pertama ada perba makan. Ya, makan ini ketika mendapatkan akhiran an, ya, maka berubah menjadi makanan. Ya, ini berubah menjadi nomina, dari perba menjadi nomina, makan menjadi makanan. Pakai, ini pakai perba, setelah mendapatkan akhiran an, maka berubah menjadi nomina, pakaian. Ya, manis ini merupakan kata sifat adjektif. Setelah mendapatkan proses afiksasi menjadi manisan, berubah menjadi nomina. Ya, seperti itu. Kemudian adil, adjektif juga ternyata bisa menjadi nomina. Ya, mendapatkan konfikskaan, keadilan. Ya. Kemudian ada drumah, ya ini memang sebuah bentuk nomina, mendapat proses juga afiksasi menjadi perumahan. Ya, akhirnya menjadi nomina. Jadi perba menjadi nomina, ya. Ternyata adjektif, sifat bisa menjadi nomina. Kemudian nomina. Nah, ini. Jadi ini sebuah contoh proses afiksasi dengan sufiks an, konfikskaan dan pean. Makan, makanan, perubah menjadi nomina, pakai, pakaian, manis, manisan, adil, keadilan, kemudian rumah, perumahan. Selanjutnya, kita lihat lagi contoh sufiks ke, pe, dan se. Misalnya, sebelumnya tua, ya, ini adjektif. Ya, mendapat proses afiksasi penambahan sufiks ke, ketua. Ya, jadi ketua. Kemudian ada dagang, pedagang. Jadi ada adjektif menjadi nomina, perba menjadi nomina, kemudian nomina menjadi nomina. Ya, seperti itu. Ya. Soalnya prefiks di sini ya. Jadi prefiks, mohon maaf. Ya, oke. Ini. Ya. Sekarang kita akan masuk ke contoh, ya, latihan. Jadi saya harapkan anakku sekalian bisa berpartisipasi untuk ikut terlibat di dalam mengerjakan latihan berikut yang saya tampilkan. Ya, yang pertama, bacalah teks di bawah ini. Jadi yang ditanyakan adalah ciri kebahasaan teks cerita sejarah yang terdapat pada kalimat yang dicetak miring adalah, yang ini
Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Yang ditanyakan adalah ciri kebahasaan teks cerita sejarah yang terdapat pada kalimat yang dicetak miring adalah. Jadi silakan baca teks di bawah ini dengan cermat. Jadi kala itu VOC memonopoli perdagangan. Yang ditanyakan ciri kebahasaan teks cerita sejarah yang terdapat pada kalimat yang dicetak miring adalah. Silakan yang ingin berpartisipasi menjawab pertanyaan pada latihan nomor 1 ini. Oke, baik. Kita perhatikan yang benar adalah bagian A, yaitu menggunakan fungsi keterangan yang menyatakan waktu. Jadi penggunaan kala ini adalah keterangan waktu. Kala itu VOC memonopoli perdagangan. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa kalimat yang bergaris miring ini menggunakan fungsi keterangan yang menyatakan waktu. Oke. Jadi kalau kita perhatikan secara jelas bahwa dari kelima opsi yang saya tampilkan tadi, 4 diantaranya termasuk dalam ciri teks cerita sejarah, yaitu menggunakan konjungsi kausalitas, konjungsi temporal, serta fungsi keterangan yang menyatakan tempat dan waktu. Namun ciri kebahasaan yang terdapat pada kalimat yang dicetak miring, yakni kala itu VOC monopoli perdagangan, adalah fungsi keterangan yang menyatakan waktu. Keterangan tersebut ditandai dengan penggunaan kata kala itu. Ya, yang ini menunjukkan keterangan waktu. Ya. Oke. Ya. Selanjutnya, latihan yang kedua. Bacalah teks di bawah ini. Oke. Pertanyaannya adalah konjungsi kausalitas yang digunakan dalam kalimat di atas adalah. Oke. Kita perhatikan di dalam soal ini ternyata ada penggunaan konjungsi kausalitas. Oke, kita perhatikan bahwa di dalam teks ini terdapat penggunaan konjungsi kausalitas. Jawabannya adalah A, yaitu karena. Kita perhatikan konjungsi kausalitas merupakan konjungsi atau kata hubung yang menerangkan perihal sebab akibat. Ini diperhatikan sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas adalah sebab, karena, dan akibat. Jadi pada soal di atas, pada teks tersebut konjungsi kausalitas yang digunakan adalah karena. Jadi jawabannya adalah A. Kita perhatikan, saya kembalikan seperti ini. Ya, jadi karena ini dia. Oke. Ya, jadi penggunaan konjungsi kausalitas karena. Jadi kita perhatikan karena ini adalah menunjukkan sebab latar belakang datangnya bangsa Barat ke Indonesia karena jatuhnya Konstantinopel. Ini. Oke. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, bacalah teks di bawah ini. Jadi pertanyaannya, kalimat yang menyatakan masa lampau pada kalimat tersebut ditandai dengan kalimat. Ya. Silahkan dibaca, ada 3 kalimat di dalam paragraf ini, dalam teks ini. Jadi di antara ketiga kalimat ini, manakah yang menyatakan masa lampau pada kalimat tersebut? Apakah hanya nomor 1, 1, 2, dan 3, 2, 3, 1, 2, dan 1, 3. Oke. Jadi jawabannya adalah
B. Ternyata di dalam teks ini semua kalimat menyatakan masa lampau. Baik kalimat ke-1, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Mengapa? Perhatikan bahwa seluruh kalimat pada teks tersebut menyatakan peristiwa di masa lampau. Hal itu ditandai dengan keberadaan tahun yang dinyatakan pada kalimat 1 dan 2. Selain itu, pernyataan Presiden Soekarno membubarkan lalu melebur kepanduan pun menandakan bahwa hal tersebut terjadi pada masa lampau karena sudah terjadi. Ya, kita perhatikan. Jadi kalimat 1, kalimat 2, jadi ada penggunaan tahun, ini lampau. Ya. Ya, ini menunjukkan telah terjadi. Kemudian kalimat yang kedua juga penggunaan ini juga, penggunaan tahun. Ya, ada pada, sudah menunjukkan lampau telah terjadi. Dan yang ketiga menyatakan pembubaran semua organisasi kepemudaan Indonesia dan meleburnya, kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Jadi menyatakan pernah terjadi. Jadi kalimat yang menyatakan masa lampau pada kalimat tersebut adalah 1, 2, dan 3. Ya, baik, itulah beberapa penjelasan mengenai kebahasaan teks cerita sejarah dan beragam contoh soal teks cerita sejarah. Baik, sebelum kita akhiri, berikut ada video yang dikerjakan oleh siswa tentang sejarah di Kabupaten Bantaeng, yaitu sejarah Masjid Taqwa Tompong. Bisa disaksikan video liputannya, walaupun sederhana, tapi ini adalah sebuah karya dari teman-teman kalian di SMA Negeri 1 Bantaeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Andi Musdalifah. Saya Nur Hidayah. Saya Aulia Afrianti. Saya Ningrum Amalia Putri. Saya Jerry Celone Arlen. Dan saya Rika Asmawanti. Kami akan menjelaskan sejarah masjid kuno yang ada di Bantaeng yang bernama Masjid Taqwa Tompong. Selamat menyaksikan. Tompong merupakan masjid kuno yang ada di Bantaeng yang berdiri pada 8 Februari 1885 Masehi. Di mana masjid ini didirikan oleh seorang raja atau bangsawan yang berasal dari Wajo. Kemudian menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari Bantaeng. Masjid Taqwa Tompong ini dibangun dengan bentuk dan arsitek yang penuh dengan syarat simbol-simbol. Seperti yang kita lihat di sini ada 4 pilar yang menandakan bahwa 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Malik. Setelah itu masjid ini juga memiliki 17 balok yang menandakan 17 rakaat dan juga memiliki 5 pintu yang menandakan rukun Islam dan juga memiliki 6 jendela yang berarti rukun iman. Di masjid ini juga memiliki sebuah Al-Quran di mana isinya ini merupakan tulisan tangan asli.
menampilkan bentuk asli bangunannya. Untuk menghindari terkelupasnya dinding masjid tersebut, maka dipasangkan keramik pada dinding Masjid Taqwa Tompong. Sampai sekarang, Masjid Taqwa Tompong selain sebagai tempat beribadah, Masjid Taqwa Tompong juga dijadikan sebagai tempat pertemuan penting. Video liputan tentang sejarah Masjid Taqwa Tompong yang terdapat di Kabupaten Bantaeng. Masjid ini merupakan sebuah masjid kebanggaan masyarakat Kabupaten Bantaeng. Jadi masjid ini memiliki sejarah luar biasa mulai dari pendirian sampai sekarang. Baik, untuk materi teks cerita sejarah kali ini sebelum saya akhiri, anak-anakku yang saya banggakan bisa melakukan latihan secara mandiri dengan mengakses alamat URL berikut ini di joinmyquiz.com dan kode kelasnya. Sengaja memang saya tampilkan seperti ini, bukan dalam bentuk barcode, supaya mungkin bisa diakses lebih mudah dibandingkan dengan barcode, karena ini tinggal bisa diketik langsung. Apalagi kita mungkin saya yakin kalian tidak bisa langsung scan kode tersebut, tapi ini bisa diakses secara mandiri. Semoga dengan melakukan latihan mandiri, proses pembelajaran tentang kebahasaan teks cerita sejarah lebih bisa dipahami dan dikuasai. Kesimpulannya adalah bahwa di dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah banyak manfaat yang bisa kita rasakan, yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yakin dan percaya bahwa janganlah kita sekali-sekali melupakan sejarah, karena di balik sejarah ada nilai-nilai kemanusiaan, ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita jadikan pegangan di dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena di dalam sejarah banyak nilai-nilai edukasi dan nilai-nilai moral, nilai-nilai religi untuk kita bisa terapkan di dalam berkehidupan kita kini dan nanti. Seperti buku sejarah, buku novel sejarah yang saya pegang ini tentang Gajah Mada, Berkelut dan Kemulut, Tahta dan Angkara. Jadi dengan membaca buku sejarah ini kita bisa terinspirasi dengan beragam ide kecerdasan dari Pati Gajah Mada yang siapa yang tidak kenal, sebuah pati yang hebat dan luar biasa. Sekian saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.